Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sisi informasi manajemen tentang mengelola pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia, kemampuan potensial dan aktual untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti. Pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Pengetahuan tercipta dalam dan antar manusia, baik dari individu atau kelompok yang mengetahui. Kemudian pengetahuan itu berasal dari informasi melalui comparison, connection, dan conversation. Nah, jadi knowledge itu dibangunnya dari data, ya. Kemudian data menjadi sebuah informasi. Kemudian ada expert opinion, ya. Kemudian ada skill experience, ya. Ini digabung menjadi satu sehingga menjadi sebuah knowledge, ya, atau pengetahuan. Kemudian bentuk pengetahuan, ya, diidentifikasi, optimasi, dan manajemen, ya. Ini bentuk dari aspek knowledge. Ada eksplisit dan tacit, ya. Tacit itu adalah tersimpan dalam pikiran manusia, sulit diformalisikan, misalkan keahlian seseorang, penting untuk kreativitas dan inovasi, dan dikonversikan ke eksplisit dengan eksternalisasi, misalnya pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh seorang ahli. Kemudian eksplisit, ya. Eksplisit dapat dikodifikasi formulasi, dikonversikan ke tacit dengan pemahaman dan penyerapan, misalnya dokumen, database, materi audiovisual, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan dapat muncul dalam bentuk pertama itu konsep dan metodologi, kemudian fakta, kepercayaan, kebenaran, dan hukum. Pengetahuan akan apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian penilaian, harapan, dan wawasan, hubungan keterkaitan nilai, intuisi, perasaan nurani, dan perbuatan, arti, dan perasaan, ya. Nah, ini pengetahuan, di mana pengetahuan muncul dari sini, contohnya konsep dan metodologi, ya. Konsep itu biasanya dipikirkan oleh orang sama metodologi, ya, bagaimana sebuah ide, bagaimana sebuah model yang akan dibikin. Kemudian kalau fakta, ya berarti sebuah kejadian yang benar, ya. Kemudian kalau kepercayaan, ya mengenai sesuatu yang dibenarkan, ya. Ada kepercayaan, ada kebenaran. Nah, kemudian hukum, ya. Nah, semua ini akan memunculkan dalam bentuk knowledge tersebut. Kemudian, nah, proses konversinya, ini tadi tacit, ini, ya, ini eksplisit. Nah, di sini ada harus sosialisasi ke eksternalisasi, kemudian kombinasi dan internalisasi, ya. Jadi coba ini tacit tadi, ya, tacit berarti coba, ya, tacit ini berarti yang ada dalam seseorang, ya, di pikiran seseorang. Kalau ini formulasi, dimodifikasi, ya, setelah itu. Jadi ini tacit, ini sebelah sini tacit, eksplisit, ini eksplisit, ini eksplisit, ya. Ini sosialisasi, eksternalisasi, eksplisit. Nah, eksplisitnya ini kombinasi, ya. Jadi knowledge itu ya, memunculkan ya, knowledge management. Ada informasi, ada praktis, ada teknologi, ada people, ada information, ada proses, dan ada advice, ya, yang muncul, ya. Jadi knowledge management berarti knowledge management itu berarti semua yang tadi yang di sini dibangun, dikumpulkan menjadi satu sehingga membuat kejadian atau informasi tersebut bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi baik perusahaan maupun pribadi. Kemudian hierarki pengetahuan, ya. Di sini ada purpose, processing, transaction, decision making, setting direction, dan mentoring, ya. Ini konteksnya, operation context, managerial context, strategi konteks, dan historical konteks. Nah, di sini di atasnya baru wisdom. Nah, knowledge-nya di sini.
Kemudian siklus pengelolaan pengetahuan, ya. Pertama itu identifikasi dan capture. Identifikasi dengan menggambarkan, di capture dulu, kemudian organisasi and storage, ya, penyimpanan, organisasi, sharing and collaboration, application and use, discover, ya, and create. Ini siklusnya lah pengelolaan pengetahuan. Nah, knowledge dalam organisasi disimpan dengan struktur. 42% itu di pikiran atau di otak. Kemudian 26% dokumen kertas, 20% dokumen elektronik, dan 12% knowledge base elektronik, ya. Tapi ini sekarang mulai bergeser, ya. Ini sudah dokumen elektronik sudah mulai naik, ya, di atas, sehingga untuk maksud sekarang knowledge base elektroniknya bisa naik persen. Kemudian strategi mengolah pengetahuan. Menurut Anselm, Nohria, dan Tierney mengumumkan pada dasarnya bagaimana strategi organisasi mengelola pengetahuan terbagi atas dua ekstrim, ya. Strategi kodifikasi dan strategi personalisasi, ya. Kemudian peran perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, ya. Akses pada informasi, refleksi, tindakan masa lalu, kemampuan menyerap, kemampuan belajar, persepsi bahwa kegiatan pertukaran kombinasi pengetahuan adalah sesuatu yang berharga. Nah, ini perspektif teknis dari sistem pengelolaan pengetahuan, ya. Sistem knowledge management, ini manusia, knowledge graph database, knowledge document control. Di sini aturan penunjang sistem knowledge management, infrastruktur diperlukan prioritas untuk user, fitur-fiturnya di sini. Kemudian expert system suatu organisasi, ya. Case based reasoning, kemudian rule, kemudian base, kemudian content certification seasoning. Kemudian manajemen pengetahuan yang dinamis. Merebaknya fenomena manajemen pengetahuan merupakan kritik langsung kesalahpaham karena pengetahuan tidak diartikan sebagai benda mati, sebagaimana kalimat berikut tentang pengetahuan. Potensi yang ada pada bagian komponen atau proses, aliran keseluruhan. Modal adalah sebuah perusahaan antar hubungan penyesuaian sinergi yang meningkatkan nilai modal tersebut dan penerapan potensi pada tugas bisnis yang sesungguhnya. Ini mencakup pada pola modal pengetahuan organisasi yang belum diolah dan modal meletakkan keuntungan dan komponen utamanya adalah pengetahuan. Nah, knowledge management framework, ya. Ini framework, ya, berarti gambaran besar ininya lah untuk knowledge management, ya. Jadi di sini ada human culture, ya, manusia dan budayanya, organisasi dan manajemen, struktur teknologi. Ya, pertama itu pasti diidentifikasi, dikumpulkan, diklasifikasi, diorganisasikan, di-share, diakses, digunakan, dieksploitasi, kemudian di-create, ya. Baru dimunculkan value-nya apa ada di sini, ya. Kemudian, ya, framework yang tadi, ya, berarti sini ada learning before, learning during, dan learning after, ya. Facilities learning, ya, before action review peer assist, after action review, kemudian retrospect, ya. Kemudian collaboration dan knowledge asset, ya, di sini. Di bawah ini framework yang kedua. Kemudian kita lihat respon terhadap lingkungan, ya. Kerumitan atau hasil kompleksitas disebabkan oleh peningkatan jumlah keragaman. Gejala lingkungan atau turbulensi ditentukan oleh gejala siklus, ya, setiap kejadian atau peristiwa, ya. Nah, persoalan pada lingkungan kompleks bergejolak menyebabkan koneksi tidak punya pengetahuan memadai. Sisi informasi cenderung menyimpan pengetahuan yang tidak selalu sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal. Pola penyebaran pengetahuan oleh manajemen informasi cenderung terpusat dan statis. Sisi informasi cenderung mendukung kegiatan kemampuan menduga berdasarkan suatu interpretasi tentang bagaimana mengantisipasi masalah, bukan dengan multi interpretasi. Ini word information goals, ya. Cara kita mengartikan mengelola informasi memerlukan perubahan fundamental agar sejalan dengan perubahan fundamental dalam
kehidupan berorganisasi, terutama dalam cara organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita lihat komponen penting dalam upaya perubahan organisasi. Ini penerapan teknologi, kemudian manajemen perubahan organisasi, penyempurnaan proses, dan pengembangan strategi. Kemudian kita lihat sistem kerja, external knowledge base, kemudian ada software, visualisasi, modeling, simulation, document management, communication, baru user interface-nya. Ini baru hardware platform, knowledge workstation. Ini kalau knowledge-nya langsung di modelkan ke dalam bentuk IT-nya. Kemudian manajemen perubahan change management, cakupnya pengembangan organisasi, organizational development, dan sistem struktur dan proses kerja, peningkatan fungsi individu sebagai sumber daya manusia, kemudian manajemen proyek, teori perubahan strategi organization. Berarti ini bagaimana mendapatkan human resource, ini project manajemennya, dan change organization strategi perubahan. Hubungan sosialnya, jaringan hubungan pribadi antar lintas yang berkembang perlahan-lahan sebagai landasan saling percaya, kerjasama, tindakan kolektif dari sebuah komunitas, merupakan jaringan saling mengenal, saling menghargai, kemudian mengandung kewajiban pada diri anggota yang timbul karena rasa terima kasih, respect, dan persahabatan, atau adanya hak yang dijamin secara institusional. Anggota jaringan memiliki akses informasi dan kesempatan, status sosial, dan retorsi kekuatan terbatas. Ini modal sosialnya. Kemudian perbedaan fokus, manajemen informasi dan rekod. Kemudian ini manajemen pengetahuan, menentukan di manajemen informasi dan rekod, menentukan apakah sebuah dokumen patut dikategorikan sebagai rekod. Sedangkan di manajemen pengetahuan menyediakan tenaga kerja untuk mengkonsolidasi pengetahuan sebuah organisasi. Kemudian menentukan lokasi fisik dan sistem pencegahan akses bagi yang tidak berhak. Ini memfasilitasi lokasi penggunaan bersama sebagai pengetahuan sebelumnya tersembunyi. Ini membentuk kerangka waktu, memindahkan rekod suatu lokasi ke lokasi lain, maupun dari satu aktif, statis, arsip, status lainnya. Kemudian kodifikasi pengetahuan menyediakan petunjuk ke lokasi pengetahuan tasit. Pengembangkan dan mengelola kebijakan pemrosesan dokumen. Kemudian mendorong inovasi, kolaborasi dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada, memaksimalkan nilai informasi dengan besar perhatian dan isi. Kemudian manajemen pengetahuan merupakan kegiatan lama dengan fokus baru, yaitu pengelolaan pengetahuan sudah berlangsung sejak awal berdirinya sebuah organisasi. Manajemen pengetahuan merupakan proses panjang yang lama mencakup perubahan perilaku semua anggota dan sebuah organisasi. Beberapa teknik manajemen pengetahuan sudah dilakukan sejak dulu. Kemudian manajemen pengetahuan merupakan kegiatan lama yang difokus baru. Untuk kita lihat organisasi knowledge management system. Ini komputer pertama itu digital teknologi, ini function, ini knowledge-nya. Ini komputer mediate collaboration, electronic task management, messaging, video conference, group decision support, web browsing, data mining, search retrieval, intelligent agent. Ini baru isi knowledge management, spending knowledge, creating knowledge, packing knowledge. Ini knowledge-nya kan. Know how, know what, know why, kemudian self motivation kreatif, personal tacit, cultural tacit, organizational tacit, dan regulatory access. Ini gambaran hubungan seks, ya. Ini apa yang harus diketahui oleh seorang organisasi, apa yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi, dan apa yang dilakukan oleh suatu organisasi, dan apa yang diketahui oleh organisasi. Ini hubungannya, linknya, knowledge strategi. Ini strategi gap, ya. Kemudian ini hubungan link strategi knowledge-nya, ini knowledge gap-nya, ya. Kemudian ini experience action cycle, ini experience based knowledge, ini perceptual action and relation to receive situation. Ini experience of the work affair public personal. Ini lead to, ini create new, ini view. Nah, mengembangkan melalui model Skandinavia, di mana market value, financial capital, plus intellectual capital. Intellectual capital sama dengan human capital dan structural capital. Structural capital sama dengan market capital, organizational capital. Organizational capital, proses capital, renewal, dan development capital. Nah, dari human capital, pengetahuan, keterampilan, kemampuan melakukan inovasi, dan kemampuan anggota organisasi melakukan tugasnya, termasuk di dalamnya nilai kultur dan filosofi, juga termasuk pengetahuan kebijakan wisdom. Keahlian institusi, kemampuan perorangan dan mewujudkan tugas dan tujuan, merupakan pemilik perorangan yang tidak bisa dimiliki oleh organisasi.
Struktural capital, pengetahuan meletakkan sebagai organisasi di luar modal manusia. Market capital, nilai dalam hubungan organisasi dengan klien. Kemudian organisasi kapital, perangkat keras, pangkat lunak, pangkalan data, struktur organisasi, paten, merek dagang, segala sesuatu yang mendukung produktivitas per orang melalui penggunaan bersama atau penyebarannya. Proses kapital, proses aktivitas dan infrastruktur untuk penciptaan dan pemakaian bersama, pemindahan dan penyebaran pengetahuan yang dapat memberikan sumbangan kepada produktivitas organisasi. Kemudian renewal development capital, kemampuan investasi aktual untuk masa depan, seperti pembelajaran, penelitian, pengembangan, paten dan merek dagang. Ini konsep model yang relevan, ya, knowledge sharing, lingkungan yang mendukung tercapainya strategi. Ya. Di sini ada terbangunnya knowledge antara buyer ini budaya kantor yang efisien, efektif, inovasi telah terjadi, maka terjadi peningkatan knowledge sharing lingkungan yang mendukung daya saing. Ini penjelasan sistem knowledge managementnya dari organisasi, di mana analisis eksternal organisasi, peluang, ancaman, faktor kunci, ini analisis internal, ini bagian penyusunan strategi, kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian apa yang harus dilakukan organisasi, ini strategi gapnya, apa yang dapat dilakukan, knowledge gapnya, apa yang sudah dikatakan, apa yang harus dikatakan. Ini analisis knowledge gap. Kemudian tahapan knowledge based organisasi, ya. Ini elemen organisasi, strategi bisnis, strategi manajemen, planning, proses kerja, aktivitas kunci, kompetensi, infrastruktur, teknologi, perilaku, didapatkan masukan dari budaya, nilai, norma, dan praktek. Ini meningkatkan kreasi, pengetahuan, pindah dan penggunaan, performa bisnis, ya, hasilnya. Kemudian tahap menulis yang kedua, dari praktek, norma, nilai, ini ada perilaku, maka nilai tambah dari penggunaan pengetahuan. Kemudian knowledge base yang ketiga dan keempat, budaya, pengetahuan yang relevan, pengelolaan, penggunaan pengetahuan. Kemudian distribusi individual organisasi level, ini unit level pengetahuan di organisasi, level ke individu, level individu dan level pengetahuan organisasi, ya, dari budaya. Kemudian tahapan knowledge based organization yang kelima, ini budaya organisasi, konteks yang didorong dari pengetahuan, nilai yang didorong dari pengetahuan. Yang keenam yaitu budaya kreatif, konteks dan interaksi, di mana kategori budaya diskusi topik yang sensitif, pendekatan pengalaman senior, volume interaksi, tingkatan tanggung jawab kolektif, orientasi pengetahuan saat ini dan keahlian pembelajaran, sikap kebaikan. Ini konteks interaksinya. Kemudian kemampuan untuk dongkrak kemampuan. Kemudian tahapan ke-7, pengetahuan baru, budaya, interpretasi organisasi dan umpan balik. Kemudian konteksnya, ya. Untuk toolsnya ada pull, ada connect, ada push. Ini knowledge capture, knowledge synthesis dan knowledge sharing. Ini knowledge assessment dan knowledge generation. Ini ask, ya, tanya, ini ceritakan, ini publish dan ini search, ya. Apa aja nih di ask, misalkan after action review, coaching, detail conference meeting, di publish blogging, case study kasus, search, ya, resource center, library dan lain-lain. Kemudian knowledge management software, ya, dalam pembuatan software biasanya di create import information, kemudian soft automation information, publish distributed store information, discover retrieve information, knowledge apply by user subscribe for update, feedback capture, knowledge based updating dan enforce user. Ini jalurnya untuk software dari knowledge management. Nah, penutupnya adalah knowledge management suatu spirit pendekatan dari hati ke hati, ya. Ide harus fleksibel, kita semua jadi pemain, jangan buat border sendiri, harus borderless, buat dari data, informasi, knowledge menjadi knowledge able dan knowledge creator. Langkah pertama adalah merubah mindset di seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya setiap data, informasi dari aplikasi knowledge management, mampu interkoneksi globalisasi lokal, organisasi perlu bicara globalisasi, mau diakses dan perlu visi yang tajam. Ingin tahu lebih dominan, unggul, iptek, sharing data, knowledge, media wisdom. Budaya learning dan sharing ditumbuhkan mulai dari sangat kecil. Jadi berdiri sekarang didukung oleh sistem ICT yang integrated. Kemudian knowledge worker, inti dasar dari knowledge, kita tetap memelihara intelektual dan
banyak membaca perkembangan bidangnya masing-masing dan menghasilkan satu knowledge. Memelihara seperti dengan cara voluntary, ya, jangan paksaan atau perintah mengembangkan knowledge based system. Kemudian jadi kunci knowledge management adalah learning dan sharing. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.